Oke, kembali lagi dengan Halo Tech di sini. Pada video kali ini kita akan membahas roadmap atau alur belajar menjadi data scientist dari nol di tahun 2023. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yang pertama itu adalah apa itu data scientist dan bedanya dengan data analis, prospek kerja data scientist, alur belajar menjadi data scientist dari nol. Video ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan video yang ini. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton dan penasaran bisa cek di bagian pojok kanan atas atau cek di description. Oke? Namun, sebelum kita mulai, mari kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan bantu kami dengan tonton iklannya hingga selesai. Apa itu data scientist? Nah, data scientist itu adalah individu yang menerapkan prinsip dan teknik data science untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data. Pertanyaannya, teknik-teknik data science seperti apa nih yang dapat mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data? Sebenarnya itu ada banyak sekali teknik data science. Tapi untuk memberikan contoh simpelnya sih seperti min, median, dan modus. Pasti teman-teman sudah mempelajarinya di SMA. Sedangkan contoh kompleksnya itu sudah masuk ke ranah machine learning atau pembuatan pemodelan prediktif. Ya kan? Tapi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui itu adalah fundamental skill dari teknik data science ini. Fundamental skillnya apa aja? Yaitu ada statistik, pemrograman, dan bisnis. Statistik di sini maksudnya itu sudah mencakup seluruh ranah statistik seperti statistik inferensia, deskriptif, dan bahkan sampai probabilitas. Begitu juga pula dengan pemrograman. Ini bukan hanya tentang bahasa Python atau R, tapi udah masuk ke SQL, Linux, Git, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya fundamentalnya skillnya itu mirip dengan data analis, lalu letak perbedaan data analis dengan data scientist itu di mana? Letak perbedaan pekerjaan data scientist dan data analis itu lebih ke pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah data scientist itu lebih kompleks dan strategis, sedangkan data analis itu lebih praktis. Nah, gimana di data scientist itu biasanya membuat suatu project. Project itu pemodelan prediktif. Ya kan, sudah masuk ke machine learning dan ini biasanya butuh waktu berbulan-bulan. 1, 2, atau bahkan 3 bulan. Sedangkan data analis itu membuat visualisasi data, memahami tren pasar, membuat report, dan lain-lain. Berarti, apakah data scientist hanya fokus belajar machine learning saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu akan kita bahas di next pembahasan, yaitu di prospek kerja data scientist. Jadi teman-teman, yuk tetap simak dan tetap semangat untuk mendengarkannya. Sebenarnya data scientist di Indonesia itu masih abu-abu. Maksudnya apa? Maksudnya job description-nya itu masih kurang jelas. Contoh, ada lowongan pekerjaan yang menyebutkan posisi data scientist, tapi ketika melihat job deck-nya malah mengerjakan task-task seperti data analis atau bahkan data engineer. Nah, dari sini, teman-teman ketika ingin belajar melamar posisi kerja data scientist, harus benar-benar jeli nih terkait job decks yang diberikan dan skill yang dibutuhkan. Karena memang di data scientist di Indonesia itu masih abu-abu. Lalu, apakah data scientist ini saat ini masih dicari? Dan bagaimana ke depannya? Dilihat dari kenaikan lowongan data engineer di LinkedIn dan beberapa platform lainnya, prospek data scientist di kedepannya ini masih bagus. Karena jika data engineer itu naik, berarti artinya infrastruktur data di perusahaan itu sudah terstruktur lebih rapih. Sehingga tentunya dong jika infrastruktur datanya itu sudah bagus, datanya itu sudah ada dan rapi, pasti salah satu next hiring berikutnya adalah data scientist. Dengan kondisi data scientist yang masih abu-abu ini dan juga kenaikan hiring data engineer ini, sebenarnya skill apa aja sih yang harus dipelajari untuk menjadi seorang data scientist? Nah, di sini kita akan membahasnya di next pembahasannya, yaitu di alur belajar menjadi data scientist. Nah, di sini gue bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wajib dan juga optional atau on the go. Dimana yang wajib ini kita harus belajar statistik, Excel, pemrograman, SQL, machine learning, dan bahkan deployment. Sedangkan optional atau on the go itu maksudnya kita bisa belajar ketika kita sudah mendapatkan kerjanya nanti. Ya kan? Soalnya pengalaman gue sih, gue belajar Git, Linux, data visualization tuh
pas on the go gitu, pas sudah dapat kerja. Tapi ya tentunya jika teman-teman ingin mempelajarinya juga itu tidak masalah. Tapi di sini yang gue akan lebih fokuskan ke bagian yang wajib. Berikut adalah alur belajarnya. Jadi teman-teman yang pertama, kalau gue sih terserah mau belajar statistik dulu, mau Python dulu, atau bahkan langsung scikit-learn, itu terserah teman-teman. Tapi kalau menurut gue pribadi langsung belajar ke Python aja, karena ini karena kebanyakan pekerjaan kita itu lebih ke arah programming nanti. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang suka pemrograman pasti tentunya tidak langsung bosan, ya kan? Terus selanjutnya nanti langsung ke statistik. Statistik itu lebih banyak teori, SQL, Excel, dan scikit-learn, dan bahkan terakhir Flex. Nah, yang pertama bahasa pemrograman. Tentunya teman-teman harus milih Python atau R. Tapi untuk data scientist, gue saranin ke Python, ya kan? Karena kalau misalnya sekarang lebih banyak ke arah Python, meskipun ada beberapa pekerjaan data scientist yang menggunakan R, tapi tidak masalah. Kalau misalnya teman-teman udah jago di Python, konversi ke R itu lebih mudah. Jadi fokusin aja ke Python. Nah, di sini untuk belajar Python, aku saranin sih belajar dari channel Mega Bagus Herlambang. Nah, di sini ada 52 video, yaitu yang playlist Python Masterclass Indonesia. Di sini bukan hanya membahas terkait Python saja, bukan membahas terkait dengan dictionary, looping, dan lain sebagainya, tapi Pak Mega Bagus Herlambang ini juga membahas terkait sedikit tentang data scientist, maksudnya tentang statistik, dan juga bahkan beberapa AI lainnya. Jadi playlist ini memang cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus untuk teman-teman belajar dari awal, biar nggak membosankan gitu langsung teori statistik. Nah, selanjutnya itu statistik. Nah, di sini teman-teman gue saranin belajar dari Indonesia Belajar. Ada 3 playlist, habisin aja semuanya, bantai aja semuanya. Nah, di sini di ketiga playlist ini di Indonesia Belajar ini menggunakan bahasa Python sebagai alat bantu, ya kan? Jadi teman-teman karena sudah belajar Python sebelumnya, sudah cukup familiar jika melihat di playlist ini Mas Indonesia Belajar ini menggunakan Python untuk sebagai alat bantunya. Dan jadi tidak keteteran lah. Yang penting sudah agak sedikit paham, sudah sedikit familiar dengan bahasa Pythonnya. Nah, selanjutnya kita tetap akan belajar Excel, karena di beberapa perusahaan tertentu Excel masih menjadi salah satu alat reporting, ya kan? Jadi teman-teman ku saranin belajar dari Ignatius Rian, cukup 2 playlist ini saja, basic dan middle. Nanti kalau misalnya ada beberapa kasus lainnya, nanti tinggal belajar di on the go aja atau pas kerja aja gitu. Nah, yang berikutnya itu database SQL. Ini cukup penting, bukan cukup penting, ini sangat penting. Karena pasti teman-teman harus sering dealing with SQL. Dan yang kusaranin itu belajarnya di Ayo Kita Belajar. Di sini Mas Ayo Kita Belajar ini menggunakan Progate website. Jadi ini tidak terlalu mengarah ke engineer, benar-benar cuma hanya select, where, atau dan lain sebagainya, benar-benar khusus untuk orang data. Jadi dan ini juga bisa langsung hands on di sana. Teman-teman bisa daftar saja di Progate, habisin aja videonya. Terus jika teman-teman ingin melihat definisi select, where, and, or, not, order by, dan lain sebagainya, bisa lihat di website W3 Schools, meskipun ini berbahasa Inggris. Dan teman-teman perlu ingat, SQL itu sangat penting. Jadi benar-benar belajarnya pelan-pelan dan dalamin dengan serius. Terus machine learning, gue saranin belajar di Indonesia Belajar itu pakai menggunakan scikit-learn, Python juga. Ini ada 17 video, teman-teman pelajarin saja, itu akan membahas random forest, logistic regression, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada deployment, karena teman-teman juga harus belajar deployment, karena di data scientist itu kita juga akan melakukan deployment ke production untuk website. Ini ada salah satu video yang bagus menurut saya dari Bang Adi Syahadi. Teman-teman bisa nonton aja di sana. Dan itu menggunakan Flex, sebuah library yang ada di Python untuk deployment. Nah, mungkin itu aja. Jadi pertama-tama kalau menurut gua sih belajar Python aja dulu biar nggak bosan, karena pemrograman itu asik. Terus selanjutnya itu langsung ke statistik, karena di statistik tadi kan di channel Indonesia Belajar itu menggunakan Python sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan statistiknya. Lalu setelah itu studi kasus.
selanjut studi kasus itu langsung saja ke database SQL. Ini belajarin cukup serius, cari studi kasusnya di mana aja, cari contoh pengerjaan SQL di mana aja, atau bahkan cari tes data analis atau data scientist, tes SQL data scientist dan data analis maksudnya. Belajar Excel, terus scikit-learn, terus juga studi kasus lagi, dan selanjutnya itu di Flex. Untuk berapa bulan belajarnya itu kuserahkan ke teman-teman sendiri. Mungkin di Python itu bisa belajar 3 bulan atau bahkan 2 bulan, statistik sebulan, atau bahkan itu kuserahkan ke teman-teman aja karena pace kecepatan belajar orang masing-masing kan berbeda. Nah, untuk studi kasusnya aku saranin di Halotek Academy itu juga punya beberapa playlist terkait studi kasus ini. Aku saranin di studi kasus yang pertama ini teman-teman belajar yang ini. Nah, aku saranin teman-teman belajar yang pertama itu yang ini. Project Data Science Titanic Classification Python. Nah, setelah sudah belajar kasus yang ini, studi kasus yang kedua yang ini, itu teman-teman bisa belajar yang ini, marketing analysis. Meskipun ini project data analysis, tapi di sini Halotek Academy juga menjelaskan terkait pemodelan. Dan ini cukup agak kompleks dan juga terstruktur. Jadi teman-teman gue saranin sih tetap menonton playlist ini. Oke? Mungkin itu aja sih dari gue. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.